Jadi mereka berani bersuara, berani mengeluh. Ya. Tapi beda dengan bersungut. Apa bedanya orang yang mengeluh dengan bersungut? Kenapa bersungut itu tidak boleh? Ya? Orang yang bersungut tidak percaya Tuhan. Orang yang mengeluh kepada Tuhan justru dia datang kepada Tuhan. Seperti pemazmur, seperti Ayub. Iman kita hanya akan tumbuh. Iman itu akan berkembang. Iman akan menjadi kekuatan bagi kita. Apabila firman Tuhan mengisi kehidupan kita. Apabila Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Memberikan kepada kita kemauan untuk terus-menerus mempelajari firman Tuhan setiap hari. Memberikan kemauan dan kemampuan. Bahkan juga untuk menuruti firman Tuhan itu di setiap hari. Nanti kita akan pelajari di bagian tambahan. Kita boleh mengeluh. Ya. Yang tidak boleh bersungut. Tapi mengeluh kita boleh. Pemazmur ini mengeluh mereka semua. Ya. Mereka berani mengeluarkan keluhan mereka. Mereka berani bersuara. Ya, Mazmur 102 itu sampai 3 tadi kita sudah baca, tadi malam juga kita sudah pelajari. Tuhan, dengarkanlah doaku. Biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Kenapa engkau tidak dengar saat ini, Tuhan? Ya, janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu padaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Ini seperti juga Ayub. Ya, kita sudah sering hubungkan pemazmur dengan Ayub. Ya. Kenapa? Ayub juga menjawab sahabat-sahabatnya. Sahabat bilang, mana? Kamu itu mungkin buat kesalahan dan lain sebagainya. Ayub tidak. Ya. Ayub menjawab dalam Ayub 23 ayat 2-4. Sekarang ini keluh kesahku. Dia berkeluh kesah. Dia mengeluh kepada Tuhan. Ya, dia tidak tinggal diam. Saat dia menghadapi masalah, beban kehidupannya, ya, dia tidak tinggal diam sebagai orang percaya. Tuhan katakan dia sebagai orang yang saleh dan benar. Tapi orang saleh dan benar berani bersuara, berani mengeluh kepada Tuhan. Itu kita lihat ya. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya telah menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan Tuhan dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Kenapa Tuhan? Kenapa saya harus mengalami penderitaan ini? Jadi mereka berani bersuara, berani mengeluh. Ya. Tapi beda dengan bersungut. Apa bedanya orang yang mengeluh dengan bersungut? Kenapa bersungut itu tidak boleh? Ya? Firman Tuhan kita sudah pernah pelajari. Ya. Dan saya bahkan pernah membuat persamaan, menjawab pertanyaan tentang apa beda mengeluh dan bersungut. Ya. Bersungut itu fokus itu kepada diri kita seringkali ya. Fokus pada diri kita, pada selalu. Orang yang mengeluh itu kenapa saya begini, kenapa itu fokusnya itu kepada dirinya. Ya, nanti kita akan lihat apa bedanya dengan mengeluh. Ya. Keluaran 17 ayat 3. Maka hauslah bangsa itu, bangsa Israel ya, pada saat mereka keluar dari Mesir ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Sungut-sungutlah bangsa itu pada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak-ternak kami dengan kehausan. Segala sesuatunya kami. Tidak percaya kepada Tuhan. Percaya hanya kepada apa? Orang yang bersungut akan berkata, God is dead. Orang yang bersungut akan berkata, Tuhan tidak ada lagi. Dan biar saya coba untuk membuat kelepasan bagi diri saya sendiri. Itu orang yang bersungut. Ya. Orang yang bersungut tidak percaya Tuhan. Orang yang mengeluh kepada Tuhan, justru dia datang kepada Tuhan. Seperti pemazmur, seperti Ayub yang mengeluh datang. Dan misalnya Mazmur 142 ayat 3, dia katakan apa? Dan kita baca tanggapannya juga ayat ke-7 dan 8. Ayat ketiga berbicara dengan dia mengeluh. Dia katakan apa? Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Dia bawakan kepada Tuhan. Keluhannya, kesesakannya dia bawakan kepada Tuhan. Untuk apa? Perhatikanlah teriakku. Oke, ini poinnya. Bedanya dengan orang yang bersungut ya. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara tekanan ya, untuk memuji namamu. Ya. Untuk memuji namamu. Itulah sebabnya kita lihat pada saat mereka mengeluh, mereka tidak bersungut, karena mereka tetap percaya. Ya, mereka tetap bersuara, bersungut di dalam, bukan bersungut dalam, mengeluh di dalam iman, ya,
Bukan untuk duduk diri mereka, tapi supaya mereka dapat Tuhan. Kami rindu melihat Engkau kembali hadir pada saat mereka berpikir Allah seakan-akan tampaknya tidak hadir. Jadi orang-orang yang benar dapat mengeluh seperti pemazmur, seperti Ayub, tetapi mereka mengeluh di dalam iman. Mereka tetap mengeluh supaya mereka tetap dapat merangkul Tuhan. Seperti seorang anak yang hilang, dia berteriak, Papa, mana? Oh, pada saat dia lihat papa mamanya mungkin dia marah. Papa mama tinggalkan saya. Padahal mungkin dia anak itu yang main lari sendiri gitu. Tapi dia marah kepada papa mamanya. Tapi kenapa? Karena dia tidak ingin terpisah daripada orang tuanya. Tapi orang yang bersungut, dia tidak melihat papa mamanya, dia langsung pergi aja terus, marah-marah terus, ya mungkin terus menganggap papa mamanya sudah tidak ada lagi dan lain sebagainya. Tapi orang yang mengeluh, dia mungkin akan kembali melihat ayahnya mungkin atau ibunya dalam keadaan marah, tapi dia akan tetap lari untuk memeluk ayahnya. Itulah bedanya. Jadi orang benar akan bersuara dalam iman. Mazmur 102 ayat 14 kita sudah pelajari tadi malam. Bagaimana dia katakan pada saat dia berkata, Tuhan teriakanku sudah habis suaraku, tulang-tulangku, aku tinggal kulit dan tulang karena aku terlalu berteriak kepadamu. Itu Mazmur 102 kita sudah juga pelajari tadi malam ya. Tapi pada akhirnya apa yang dia katakan? Tapi aku percaya engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Demikian juga dengan Ayub. Ayub bilang, Tuhan engkau di mana? Walaupun dia belum dapat jawabannya, tapi ini yang dikatakan oleh Ayub. Ini yang dikatakan dalam Ayub 13 ayat 15. Sayang sekali bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kita, Alkitab bahasa Indonesianya katakan Ayub 13 ayat 15 berbeda dengan aslinya dan sedikit berbeda dengan asli, berbeda dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia masa kini yang lebih tepat daripada bahasa Indonesia ini ya. Saat ini terjemahan baru ya. ITB Indonesian terjemahan baru ya. Lihatlah ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Itu dalam Ayub 13 ayat 15. Tapi dalam bahasa Inggris ya dan bahasa aslinya, walaupun ya, though he slay me, yet I will trust him. Ya. Walaupun ia akan membunuh aku, tapi aku tetap percaya. Itu arti sesungguhnya dari Ayub 13 ayat 15. Jadi walaupun dia mengeluh kepada Tuhan dan dia pikir Tuhan bisa dapat membunuhnya sekalipun, yet I will trust him. Aku tetap percaya. Itulah sebabnya bahasa Indonesia masa kini untuk Ayub 13 ayat 15 ini lebih tepat ya. Dikatakan apa? Jika Allah hendak membunuh aku sekalipun, aku berserah saja. Itulah orang-orang yang benar ya. Orang-orang yang benar yang berteriak dan merasa seakan-akan Tuhan tidak mendengar ya, sampai mereka berteriak sampai tinggal tulang belulang karena hebatnya berteriakan mereka untuk minta pertolongan dari Tuhan dan Tuhan seakan-akan belum mendengar saat itu, tapi mereka tetap berada dalam iman, dalam percaya. Orang-orang yang benar bersuara kepada Tuhan dalam iman, karena itulah karakteristik otentik kejujuran umat Tuhan. Ya. Mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya. Bagaikan perumpamannya apa ya? Kalau Anda masuk terowongan, ya Anda masuk terowongan dalam kereta api, terowongan gelap. Tiba-tiba terowongannya gelap. Taruhlah mungkin kereta apinya itu lampunya terlambat dipasang gitu dalam kereta api. Apa yang Anda mau buat? Pada saat Anda masuk terowongan gelap itu, lompat keluar dari kereta api tersebut karena tiba-tiba situasi menjadi gelap? Tentunya tidak ya. Itulah sebabnya Christine Caine dia katakan, saat kereta melewati terowongan dan keadaan menjadi gelap, Anda tidak membuang tiket Anda dan melompat keluar. Anda tidak buat hal yang bodoh itu. Anda tetap duduk dan mempercayai pengemudi kereta ya. To trust the engineer ya, bahasa yang biasanya di bahasa Inggris yang mengemudi itu disebut sebagai engineer of the train ya. Itulah sebabnya dikatakan percayalah pada Tuhan hari ini. Trust God today. Percayalah kepada Tuhan hari ini. Tidak peduli seberapa gelap situasi Anda. Kenapa? Karena Tuhan akan berkata, kamu akan keluar dari kegelapan. Pada saat kegelapan menghadapi kehidupan kita, dalam kedukaan, dalam masalah-masalah kehidupan, berada dalam terowongan yang gelap, percayalah, pengemudi kereta Anda, pengemudi kita, Tuhan kita akan membawa kita keluar dari terowongan yang gelap. Ya. Jadi pada saat Tuhan, seringkali kita seperti pelajaran kita tadi malam, walaupun meskipun ada kalanya Tuhan tampak diam, tapi dia tidak pernah absen. Dia
Tidak pernah absen. Mari kita jawab. Mari kita jawab pertanyaan yang ditulis oleh pelajaran sekolah sahabat tadi yang kita sudah baca. Apakah yang bisa kita pelajari dari tanggapan pemazmur terhadap ketidakhadiran Tuhan yang jelas? Kita sudah lihat ya. Mereka tetap percaya. Bagaimanakah Anda menanggapi saat-saat ketika Tuhan tidak tampak diam? Terus percaya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita tetap percaya? Bagaimana pada saat kita melewati terowongan yang gelap, kita tetap percaya. Kita tidak merasa, waduh, habislah saya. Aduh, nggak ada lagi masa depan saya ini. Dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap percaya? Pelajaran kita tadi malam, salah satu statement yang saya sampaikan adalah, bahwa dengan iman, ya, iman supaya menopang kita dalam terowongan kegelapan kehidupan kita. Iman adalah teleskop yang membawa janji-janji Allah di masa depan ke dalam fokus saat ini. Dengan kita percaya. Kita percaya, kita bagaikan seperti ilustrasi saya tadi malam. Ada satu orang yang ketakutan, tidak ada yang mungkin dia tidak melihat kapal yang dapat membantu mereka, menyelamatkan mereka pada saat ada kerusakan mesin di kapal mereka. Tapi yang lainnya karena dia memiliki teleskop, dia dapat melihat ada kapal yang sedang menuju ke tempat mereka. Itulah iman ya. Iman adalah teleskop yang membawa janji-janji Allah ke masa depan ke dalam fokus saat ini. Tapi poinnya seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena tidak memiliki teleskop. Kita hanya menggantungkan kehidupan kita hanya dengan mata kita. Kita harus memiliki mata iman. Ya. Apa itu mata iman? Apa itu teleskop? Ya. Apa itu teleskop yang membawa kita untuk melihat janji-janji Tuhan bukan hanya di masa lalu, tapi juga akan melihat itu akan datang, yang sedang datang. Kita teleskop, kita tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya penting sekali, saudara. Penting sekali kita apa? Kita mempelajari firman Tuhan setiap hari. Firman yang akan mempengaruhi, memberikan kekuatan kepada kita di setiap hari. Firman Tuhan itu harus selalu baru setiap hari. Kenapa? Karena itu akan memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan iman kita di setiap hari. Ya. Anda tidak bisa katakan, ya, Anda tidak bisa katakan bahwa, wah, puji Tuhan ini saya nanti satu waktu ini ada KKR yang akan dibawakan oleh orang dari General Conference atau apa. Dan pada saat KKR itu mungkin menggugah sekali. Waduh, saya sudah cukup kuat ya untuk kehidupan saya dengan adanya KKR tersebut. Ya. Tapi seringkali pada saat orang-orang pergi ke General Conference atau anak-anak muda kita pergi ke GYC, semangat mereka pada saat ikut acara-acara tersebut, iman dikuatkan. Tapi begitu mereka kembali ke gereja masing-masing setelah beberapa bulan, berapa tahun, kenapa bisa berubah? Kenapa? Karena seperti makan, ya, makan itu harus selalu kita lakukan di setiap hari. Demikian juga dengan firman Tuhan, ya, harus kita pelajari, harus kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya berpikir, wah, kalau saya sudah sarapan pagi yang sebanyak-banyaknya, pada suatu pagi saya makan sebanyak-banyaknya, maka itu akan memberikan kekuatan kepada saya seumur hidup. Anda mungkin akan mentertawakan saya kalau saya bilang itu kepada Anda. Ya, tidak tentunya. Ya. Kita tidak makan satu pagi supaya kita kuat sepanjang minggu, sekalipun tidak. Kita harus makan setiap hari. Kecuali kalau ada yang sedang berpuasa mungkin ya untuk satu tujuan tertentu. Tapi pokoknya tidak ada seorang pun ya yang bisa sarapan pagi yang sebanyak-banyaknya pada suatu pagi untuk memberinya kekuatan seumur hidup. Kita harus diperbaharui setiap pagi. Ada satu ilustrasi. Mungkin saya pernah bawakan ini di khotbah di Jemaat Vistak, tapi saya ingin bagikan kepada Anda pada saat ini. Pada suatu saat Yesus memberikan perumpamaan, ya. Perumpamaan Yesus dikatakan dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ya, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Ya. Jadi roh jahat keluar dari manusia. Jadi seringkali kita mengalami ada pembaruan kerohanian. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ada pembicara ya, di retreat, misalnya retreat membawa kita untuk dapat apa?
memiliki satu hubungan dengan Tuhan sehingga setan harus keluar. Setan keluar, tapi apa yang terjadi? Ya. Pada saat setan datang kembali, dia lihat, oh betul, ya, ini orangnya sudah kuat imannya, ya. Rumah kehidupannya itu telah bersih, tersapu dan apa? Bersih, tersapu dan rapi, teratur. Karena kita sudah apa? Ya, kita sudah membersihkan diri kita dari setan. Setan itu sudah keluar, sudah mengembara keluar dari kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi? Pada saat setan melihat, wah, rumah itu sudah bersih, tersapu, rapi, teratur. Apa yang dia lakukan? Ayat 26, kita sudah baca tadi ayat 20, ayat sampai 25, ayat 26 katakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam ke situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Wah, pertanyaannya, bagaimana ini bisa? Ya, bagaimana ini bisa? Kenapa dia memiliki satu keadaan yang lebih buruk daripada keadaan semula? Kenapa pada saat setan sudah keluar, kehidupan kita sudah bersih, teratur, sudah rapi, kok bisa setan bisa masuk lagi? Pada saat tubuh kita sudah bersih, teratur, dan rapi. Ya. Masalahnya, ya kita mungkin tidak dapat memiliki jawabannya hanya kalau kita melihat kok kenapa, kok setan bisa masuk dalam keadaan rumah yang bersih, teratur, dan rapi. Ya. Kalau kita hanya membaca dari Lukas 11 ayat 26, mungkin kita tidak melihat ya apa signifikansi dari rumah yang bersih, teratur, dan rapi ini ya. Maka pergilah yang mendapat, setan melihat apa? Pergilah mendapati rumah itu bersih, terapu, dan tersapu apa? Bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Ya. Lalu, tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat perumpamaan ini dari Lukas dan kita sejajarkan, ya, kita baca juga dari Matius 24, Matius 24 ayat 44. Maka kita lihat ada kalimat yang apa? Yang tidak tercantum dalam kitab Lukas 11 ayat 25, yang dicantumkan di dalam Matius 12 ayat 44. Ingat, keadaan rumah dalam Lukas 11 adalah apa? Bersih, tersapu, rapi, teratur. Tapi Matius 12 ayat 44 katakan apa? Kisah yang sama, perumpamaan yang sama dikatakan apa? Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, si setan itu ya, dan mendapati rumah itu apa? Kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Ya. Empty, swept, and put in order, bahasa Inggrisnya. Apa bedanya? Bedanya pada saat setan datang, rumah tersebut betul sudah apa? Rapi, bersih, tetapi rumah yang bersih dan rapi yang sudah cukup bagus, masalahnya dengan rumah itu kosong. Oke. Masalahnya rumah itu apa? Empty, kosong. Ya. Lalu ia pergi keluar, mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka pada akhirnya keadaan orang tersebut lebih buruk daripada keadaannya semula. Keadaannya menjadi lebih buruk pada saat sudah cukup bagus, bersih, teratur, ya, tapi dibiarkan kosong. Jangan iman kita setelah kita menghadapi acara-acara yang membawa kita dekat dengan Tuhan, teratur kehidupan kita, tapi kita buat kosong. Kita biarkan kosong. Ya. Pada saat tantangan demi tantangan kehidupan datang kepada kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi kekosongan-kekosongan kehidupan kita. Sebenarnya jawabannya apa? Tuhan sudah memberikan sarana, prasarana, cara-cara, metode supaya kehidupan kita yang sudah teratur, yang sudah rapi, yang kita sudah memiliki satu keputusan, Tuhan, saya rindu untuk menjadi anak-anak-Mu, saya rindu untuk memiliki persahabatan dengan Engkau. Bagus tujuan tersebut, bagus janji tersebut, bagus rumah yang sudah bersih dan teratur. Tapi biarlah janji-janji tersebut untuk bersahabat terus dengan Tuhan, yang telah kita dapati, mungkin ada satu peristiwa, ada satu KKR dan lain sebagainya, biarlah itu terus-menerus kita isi. Jangan pernah kita biarkan kosong. Masalah dengan rumah, masalah dengan setan sampai jahat-jahat itu masuk karena rumah itu kosong. Rumah itu kosong. Jadi bagaimana caranya supaya rumah itu tidak kosong? Harus diisi dengan firman Tuhan. Harus diisi dengan firman Tuhan, ya.
Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus itu harus selalu mengisi kehidupan saudara dan saya. Ya. Perkataan Kristus, firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan, ini harus selalu mengisi kehidupan kita. Ya. Harus mengisi kehidupan kita. Dengan segala kekayaan kita tahu betul, wah ada orang yang mengeluh dalam firman Tuhan. Tapi mereka tetap beriman. Kenapa? Karena pada saat akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang dalam firman Tuhan itu melihat ada terang di balik terowongan gelap mereka. Itulah perkataan Kristus yang harusnya diam di antara kita. Jadi kita harus mendengar, membaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 katakan, ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Isi janji-janji Tuhan dalam hati kita. Kalau tidak kita isi, kita dapat berdosa. Kalau rumah kita kosong, hati kita kosong dari firman Tuhan, siapa yang isi? Setan yang isi, saudara. Setan yang isi. Kita harus mempelajari firman itu dengan lebih dalam, dengan lebih baik. Kita harus betul-betul, bukan hanya orang Manado bilang rabu-rabu, tapi kita baca, minta Roh Kudus tolong berikan saya pengertian, berikan saya pengertian. Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan, bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan. Mungkin ada sesudah ini, renungkan, baca kembali ayat-ayat yang saya sampaikan, baca kembali ayat-ayat yang kita pelajari bersama, renungkan. Maka itu akan menjadi pakem, ya, akan menempel, membuat firman Tuhan itu menjadi mengisi kehidupan kita yang sudah bersih teratur, tapi harus terus diisi. Pelajari firman Tuhan dengan lebih dalam. Lalu menurut firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 katakan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ya, Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi ini dia, ya, penurutan. Ya. Kita sudah sering pelajari. Penurutan itu penting sekali. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang mungkin bersungut-sungut pada Tuhan dan kemudian berkata, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Masalah kepada mereka itu bukan seperti kita sudah pelajari kutipan ini, ya. Ateisme itu bukan karena mereka membutuhkan bukti, bukan karena tidak adanya evidence, tapi karena tidak adanya penurutan, obedience yang seharusnya mereka lakukan. Jadi itulah. Firman Tuhan itu harus kita turut. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, mengisi dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita menurut. Menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua, berikutnya. Kita harus diisi, supaya tidak kosong, harus diisi dengan Roh Kudus. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Di dalam bukunya, ya, ye shall receive power, engkau akan menerima kuasa. Ellen White menulis di halaman 318. The religion of Christ, agama Yesus Kristus itu lebih daripada hanya pengampunan daripada dosa-dosa kita. Bukan hanya kita diampuni dosa-dosa kita, tetapi itu juga berarti apa? Bahwa dosa itu akan diambil keluar. Jadi Tuhan bukan datang kepada seorang wanita. Tuhan katakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dengan kata lain, Tuhan menerima, mengampuni dia dengan dosa-dosanya, tapi dosa itu harus keluar dari dalam diri perempuan tersebut. It means that sin is taken away. Dosa harus dikeluarkan. Dan the vacuum is to be filled. Pada saat dosa itu keluar, seperti pelajaran kita tadi Lukas 11, ya. Pada saat setan keluar, ya, kita sudah membersihkan kehidupan kita. Kita sudah berjanji, Tuhan, aduh puji Tuhan, Engkau sudah mengampuni saya. Ya, Engkau sudah mengampuni saya. Dosa-dosa saya Engkau telah ampuni. Saya telah bersih. Setan sudah keluar. Ya, setan sudah keluar. Tapi jangan biarkan kekosongan itu ada terus dalam hidup kita. Harus isi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Itulah sebabnya the vacuum, kekosongan itu harus diisi dengan Roh Kudus. Ya, that the vacuum is filled with the Spirit. It means that the mind is divinely illumined. Itu berarti bahwa apa? Pikiran kita harus selalu apa? Diinspirasikan, dipenuhi dengan apa? Keilahian, ya. That the heart is emptied of self. Maka hati kita itu kita kosongkan dari kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. And be filled with the presence of Christ. Dan harus diisi dengan kehadiran Kristus. When this work is done for the church. Pada saat pekerjaan ini dilakukan bagi anggota-anggota gereja, anggota-anggota jemaat. The church will be a living, working
church. Maka gereja akan menjadi gereja yang apa? Gereja yang hidup. Gereja yang hidup. Jadi jangan kita pikir ya, waduh, diisi apa? Kita harus diisi dengan Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu seperti orang Pentakosta. Tidak, ya. Diisi dengan be filled with the Spirit itu bukan kita harus menjadi seperti memiliki bahasa roh dan lain sebagainya, tapi kita diisi dengan kehadiran Roh Kudus yang dapat terjadi terus di dalam kehidupan kita, ya. Kita tetap percaya adanya kehadiran Roh Kudus, ya. Dan itulah yang dapat kita lihat dalam kitab Ezekiel. Di dalam kitab Ezekiel, saya lihat ada masalah. Kita dilihat bagaimana pada suatu saat Yeskiel melihat, ya. Yeskiel melihat ada apa ya? Ada penglihatan, ya. Lalu dari penglihatan tersebut dia melihat adanya tulang belulang, Dia melihat tulang belulang. Dan dalam Yeskiel 37 ayat 3, Tuhan tanya, ya, anak manusia, Yeskiel, dapatkah ini tulang-tulang ini akan dihidupkan? Lalu Tuhan menjawab, hanya engkau yang tahu, ya. Hanya engkau yang tahu, ya. Itulah sebabnya, ya. Ini dari pembicaraan tentang tulang-tulang ini kita lihat dalam pemahaman berikutnya dikatakan dalam Yeskiel 37 ayat 11 sampai 14. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tapi beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan tulang-tulang tersebut? Apa yang akan terjadi dengan tulang-tulang tersebut? Yang terjadi adalah Tuhan menurut apa ya? Ya, Tuhan akan memberikan apa? Memberikan daging. Ya, akhirnya dengan firman Tuhan, maka tulang-tulang itu dapat memiliki kembali apa? Daging. Jadi, ingat, kita harus diisi dengan firman Tuhan. Dari penglihatan Yeskiel, dia melihat tulang-tulang itu sudah mati. Kita mungkin sudah kosong. Tapi supaya hidup, kita harus diisi kembali dengan tulang. Ya. Tulang itu diisi dengan daging. Tapi oke, sudah ada tulangnya, sudah dapat berdiri tulangnya dengan daging. Daging itu adalah firman Tuhan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah Yeskiel 37 ayat 14 katakan apa? Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ilustrasi ini, seperti yang tadi kita sudah katakan, jangan sampai kosong. Kenapa? Kita harus isi dengan firman Tuhan. Dan seperti penglihatan Yeskiel, firman Tuhan membuat daging-daging itu apa? Kembali menempel di tulang-tulang bangsa Israel yang sudah mati karena dosa mereka. Tapi keberdosaan mereka dihidupkan dengan firman Tuhan. Ya, mulai diisi dengan firman Tuhan yang menjadi daging, tapi itu belum cukup. Setelah diisi dengan firman Tuhan, harus juga diisi dengan apa? Roh Tuhan. Ya, harus diisi dengan roh Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu akan hidup kembali. Kamu akan hidup kembali. Jadi inilah dari penglihatan Yeskiel kita lihat bahwa kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan dan dengan roh Tuhan. Ya. Dipenuhi dengan firman Tuhan dan dengan roh Tuhan. Di dalam bukunya, ya, dalam buku serat halaman 40 days, dalam buku 40 days, ya, Dennis Smith katakan the traditional Sabbath worship service is important, ya. Jadi perbaktian hari Sabat, ya, itu penting, ya. Tetapi perbaktian hari Sabat itu tidak cukup. Apa maksudnya? Kita jangan hanya berbakti pada hari Sabat. Jangan hanya kita menjadi kosong pada hari Sabat, ya. Kita bersih, teratur pada hari Sabat. Kita sudah mendengarkan khotbah pendeta, mungkin khotbah siapa yang Anda dengar pada hari Sabat. Kehidupan Anda sudah teratur, resmi, bagus, ya, teratur rapi. Tapi harus kita isi pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Harus setiap hari. Harus diisi. Jangan biarkan setan sudah keluar, sudah kosong kita dari dosa kita pada hari Sabat. Setan sudah keluar. Tapi isilah dengan firman Tuhan, isilah dengan apa, ya? Dengan Roh Kudus. The point is that alone is not enough. Kita harus mengisi dengan firman Tuhan, dan itulah yang membawakan apa? Membawakan kekuatan. Jadi kembali pada pelajaran kita yang tadi ditanyakan, bagaimana supaya iman kita tumbuh?
Iman kita hanya akan tumbuh. Iman itu akan berkembang. Iman akan menjadi kekuatan bagi kita apabila firman Tuhan mengisi kehidupan kita. Apabila Roh Kudus menguasai kehidupan kita, memberikan kepada kita kemauan untuk terus-menerus mempelajari firman Tuhan setiap hari, memberikan kemauan dan kemampuan, bahkan juga untuk menuruti firman Tuhan itu di setiap hari. Kiranya pembahasan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Saya baik dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita.